من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram Mahmud baca dulu hadis nomor 3 dari Abu Umamah Al-Bahili. Hadis Abu Umamah, ya. Keras, tidak ada arah suara jadi agak keras sedikit. الثالث وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه. Najasah tahdusu fihi itu sebagai apa di situ? Jumlah itu sebagai na'am atau hal? Na'am. Jadi binajasatin tahdusu fihi, najasah yang sifatnya hadisah fihi, yaitu jatuh ke dalamnya sifat. Baik. Hadis yang keempat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kita sudah menjelaskan siapa Abu Umamah Al-Bahili. Siapa namanya? Abu Umamah namanya Sudai bin Ijlan. Itu nama Abu Umamah Al-Bahili. Dia dikenal dengan kunyahnya, ya, Abu Umamah. Jarang disebut namanya. Sudai bin Ijlan itu namanya. Al-Bahili adalah penisbatan kepada Bahilah. Bahilah adalah nama sebuah kabilah yang terkenal. Dia berdomisili di Mesir, pindah ke Mesir, kemudian berdomisili di Mesir dan wafat di sana. Itu Abu Umamah Al-Bahili. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya najis. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali sesuatu yang mendominasi rihnya, yaitu baunya, ta'mihi, ta'am, yaitu rasanya, wa launihi, dan warnanya, yaitu berubah dia, ya, salah satu dari 3 perkara ini, baunya, rasanya, dan warnanya. Hadis ini Ikhwanuddin azamillahu wa iyyakum jami'an disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Awalul hadis sahih, yaitu innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini bagian awal hadis sahih. Walakin ajaznya, yaitu bagian akhirnya, yaitu illa ma ghalaba, ini didhaifkan oleh Abu Hatim sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Talqis. Demikian.
Baik, kemudian riwayat lain dari Al-Baihaqi dengan lafal al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahdutsu fihi, kecuali ada perubahan pada bau, rasa dan warnanya karena najis yang tercampur pada air tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua hukum asal air. Apa hukum asal air? Yaitu suci. Dari mana kita ambil itu? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Dari situ para ulama mengatakan bahwa al-asla fi al-ma'i at-taharah. Hukum asal pada air adalah suci. Kecuali Nabi mengecualikan illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali berubah bau, rasa dan warnanya. Berubah karena apa? Dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi, bi najasatin tahdutsu fihi. Ini melengkapi hadis sebelumnya. Ada hadis sebelumnya dikatakan illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, tanpa disebutkan karena apa dia berubah. Ya mungkin dia berubah karena benda-benda yang tercampur ke dalamnya, misalnya tercampur alat pewarna dan ranting-ranting, batang-batang, kayu, demikian juga bisa tanah, hingga berubah warnanya menjadi coklat, ya rasanya menjadi berubah. Namun itu tidak membuatnya najis. Karena yang bercampur padanya bukan najis. Jadi dia menjadi berubah hukumnya dari hukum asalnya kepada hukum najis bila berubah bau, rasa dan warnanya karena terkena najis. Itu diambil dari riwayat berikutnya, yaitu riwayat Baihaqi. Nabi menambahkan illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdutsu fihi, karena adanya najis yang masuk ke dalamnya. Baik. Dan ini mengkhususkan kemutlakan hadis tersebut, yaitu idza laqatun najasah, yaitu jika dia bercampur dengan najis. Laqatun najasah, air terkena najis. Fatahara rihuha wa ta'muha wa launuha, lalu nampak jelas rihun najasa, benda najis ini warnanya mendominasi air tersebut, atau baunya mendominasi air tersebut. Misalnya tinja masuk ke dalam air sehingga membuat air itu baunya bau tinja, atau warnanya warna tinja, warnanya warna tinja, atau apa? Ta'muhu, rasanya menjadi rasa tinja, maka dia berubah hukumnya dari hukum asalnya, yaitu suci menjadi najis. Dari suci menjadi najis. Nah, itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan sudah kita sebutkan bahwa pada pertemuan yang lalu hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Lalu dengan apa kemutlakan hukum ini dikhususkan? Dengan apa kemarin? Dengan ijma'. Yuqayyad hadzal itlaq ijma'ul ummah. Kemutlakan hukum ini, yaitu kemutlakan hukum asal air, yaitu suci, dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan ijma'. Bahwasanya al-ma' al-mutaghayyir bin najasah, air yang berubah karena najis, itu hukumnya najis. Apabila dia berubah salah satu dari ketiga perkara ini. Nah, demikian. Az-Zuhri mengatakan tidaklah mengapa menggunakan air selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Jadi kebalikannya, air dianggap tidak suci lagi apabila najis yang tercampur ke dalamnya
merubah ya salah satu dari ketiga sifat tersebut, warna, rasa dan bau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, apabila air berubah karena tercampur benda najis, air berubah karena tercampur benda najis, maka ia menjadi najis. Air itu berubah menjadi najis berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu berdasarkan ijma'. Ya, nah di sini juga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengisyaratkan kepada pengkhususan hadis yang awal tadi dengan apa? Dengan ijma'. Dengan ijma'. Tadi sudah kita bicarakan tentang kebaikan tambahan illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, ini dibaikkan oleh para ulama. Nah demikian juga hadis yang lain. Jadi mereka mengkhususkannya dengan kesepakatan ulama. Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahwa air yang sedikit maupun yang banyak, jika jatuh ke dalamnya najis, lalu merubah, najis itu merubah rasa, warna dan baunya, maka air itu menjadi najis. Jadi faktor perubahnya adalah najis itu. Nah, kalau ada najis jatuh dan berubah warna, rasa dan baunya, tapi bukan karena faktor najis itu atau faktor yang lainnya, maka dia tidak dihukumi najis. Karena yang merubah warna, rasa dan baunya bukan najis itu, tapi benda lain ataupun faktor lain. Ya, nah demikian itu. Unsur lain yang merubah. Nah itu dia hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat atau hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar, yaitu hukum air yang sudah melebihi dua kullah. Coba terima aja. Kuat, enggak ada. Ada. Ya. Baik, yang kelima ini hadis dua kullah, atau para ulama menyebutnya sebagai hadis kullatain. Apa? Hadis kullatain. Menjelaskan hukum air yang sudah melebihi kadar dua kullah. Nabi mengatakan jika air sudah mencapai dua kullah, niscaya tidak akan menjadi kotor, yaitu tidak menjadi najis. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal yanjud, lam yanjud. Dalam riwayat lain lam yahmil al-khabath. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama. Ya, adapun perawinya siapa? Abdullah bin Umar. Ini kita sudah mengetahui siapa beliau. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, kunyah Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah Abu Abdurrahman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya ya, karena ketaatannya di dalam ibadah dan istibaknya kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang yang pemberani. Sejak kecil dia sudah ingin ikut berjihad, berjuang bersama Rasulullah, berperang. Namun Rasulullah tidak mengizinkannya karena masih muda belia. Kemudian ketika ia berusia 15 tahun, Rasulullah SAW baru mengizinkannya untuk ikut serta pada perang pertama yang diikuti oleh Abdullah bin Umar, yaitu perang apa? Perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Ketika itu usianya baru 15 tahun. Dia juga termasuk muhajirin yang berhijrah di awal-awal hijrah. Dia hijrah bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk perawi ataupun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar 2.500 hadis riwayat Ibnu Umar ini. Nah demikian konfirmasi. Baik, kullatain. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Abdah berkata, Muhammad bin Ishaq mengatakan al-qullah adalah bak air. Al-qullah artinya bak air. Dan qullah adalah tempat penyimpanan air. Biasa misalnya sekarang ini drum ataupun bak, ya, bak.
ya, ataupun kita katakan ada tangki besar, nah itu tempat penyimpanan air, itu disebut qullah. Al-Imam Syafi'i dan Ahmad serta Ishaq bin Rahwiyah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Mereka mengatakan ukurannya sekitar atau sekira 5 kirbah. Berapa? 5 kirbah. Kirbah artinya timba, ya, biasanya untuk mengambil air dengan kirbah itu timba itu. Nah, 5 timba itu satu qullah. Nah, demikian. Satu qullah ini kira-kira 250 pound atau sekitar 227 kg. 227 kg. Baik. Nah, Al-Imam Syaukani mengatakan berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam Syaukani menjelaskan, adapun hadis qullatain maksudnya adalah apabila air sudah mencapai 2 qullah, maka tidak akan mengandung najis. Tidak akan mengandung najis. Yaitu air ukuran itu tidak akan dipengaruhi oleh najis yang masuk ke dalamnya pada kondisi-kondisi normal. Kecuali jika berubah sebagian dari sifat-sifatnya, maka ia berubah menjadi najis. Kecuali bila berubah warna, bau dan warna, rasa dan baunya. Warna, rasa dan baunya. Maka dia berubah menjadi najis. Konsekuensinya, air yang ukurannya di bawah 2 qullah jika tercampur ke dalamnya najis, maka otomatis dia menjadi najis. Walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya berdasarkan hadis ini. Nah, kalau dia lebih dari 2 qullah jatuh badannya najis, maka tidak akan merubah hukum asalnya. Kecuali jika berubah warna, bau dan rasanya. Nah, demikian. Adapun air, bila melanjutkan, itu Imam Syaukani mengatakan, adapun air yang kapasitasnya kurang dari 2 qullah, syariat tidak mengatakan air itu pasti mengandung najis. Ya. Jadi tidak memastikan. Ini perkataan Asy-Syaukani bila mengatakan itu tidak berarti dia harus najis jika masuk ke dalamnya najasah. Bahkan pengertian hadis qullatain menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu bisa jadi mengandung najis dan bisa juga tidak mengandung najis. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang air di bawah 2 qullah. Ya, sebagian mengatakan jika jatuh najis ke dalamnya maka mutlak dia menjadi najis karena jatuhnya apa? Jatuhnya najis ke dalamnya. Sebagian mengatakan tidak mengandung najis. Lalu mereka yang mengatakan najis, mereka membawakan hadis 2 qullah ini. Lalu dijawab oleh orang-orang yang mengatakan tidak najis. Mereka mengatakan di antaranya jawaban dari Al-Imam Syaukani ini, bahwa pengertian hadis qullatain ini tidak menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu langsung menjadi najis apabila jatuh najis ke dalamnya. Ya. Jadi tidak berarti dan tidak memberikan satu pengertian kepada makna tersebut. Jadi bisa jadi, ya, kalau ukurannya kurang dari 2 qullah masuk najis ke dalamnya, bisa jadi dia menjadi najis dan bisa jadi juga tidak mengandung najis. Nah, demikian. Dan jika mengandung najis, maka itu tidak terlepas dari berubah salah satu dari ketiga sifat yang kita sebutkan tadi, warna, rasa dan baunya. Artinya Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis ini bukan tidak bisa diambil suatu mafhum. Ya, mafhum di mana kalau kurang dari 2 qullah namanya mafhum adat. Ya, di dalam usul fikih ini namanya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah. Ya, jenisnya adalah mafhumul adat. Karena di sini Rasulullah menyebutkan adat, yaitu bilangan, adat bilangan. Berapa? 2 qullah. Lalu bisakah diambil mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa di bawah 2 qullah berarti dia mengandung najis? Nah, para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang ihtijaj, yaitu argumentasi dengan menggunakan mafhum mukhalafah, mafhumul adat. Sebagian mengatakan ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagian lagi tidak. Nah, Al-Imam Syaukani mengatakan di dalam hadis ini bahwa menurut beliau tidak bisa diambil mafhumul adat di dalam hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa di bawah 2 qullah pasti mengandung najis. Dan tidak juga mengatakan pasti tidak mengandung najis. Tapi hadis ini memberikan jaminan kalau dia lebih dari 2 qullah jatuh najis pasti tidak mengandung najis. Bisa dipahami? Pasti tidak mengandung najis kecuali
berubah warna, bau dan rasanya. Jadi gimana perbedaan para ulama di dalam masalah ini, yaitu mengenai hadis di bawah dua kullah, yaitu tentang mafhum adat dari hadis ini. Apakah bisa diambil mafhum adat dari hadis ini atau tidak? Al-Imam Syaukani lebih condong kepada pendapat ini, dan ini pendapat yang lebih rajih, yaitu di bawah 2 kullah tidak lantas, tidak harus pasti mengandung najis. Bisa jadi mengandung, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi dia ganjil, bisa jadi tidak. Nah, jadi tidak ada jaminan. Jadi dilihat perubahan warna, bau dan rasanya. Adapun di atas 2 kullah masuk najis, pasti tidak mengandung najis kecuali berubah salah satu dari keduanya. Wallahu, dan salah satu dari ketiga sifatnya. Nah, itu hadis yang ke berapa? Yang keempat mengenai hadis 2 kullah. Kemudian hadis berikutnya Mubarak baca mengenai larangan mandi dan buang air kecil di air yang tergenang. Hadis Abu Hurairah. Baik, baca. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الجاري وهو جنوب أخرجه مسلم والبخاري لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم لا يستسير فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل adalah di situ adalah tidak ثم يغتسل فيه وللمسلم منه ولأبي داود ولا يستحيل فيه من الجنابة. Baik, hadis berkaitan tentang hukum menggunakan air yang tergenang atau larangan mandi dan buang air besar maupun buang air kecil di air yang tergenang. Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang kita, ya, Nabi mengatakan janganlah salah seorang dari kamu ya mandi di air yang tergenang sementara ia dalam keadaan junub. Ad-daim artinya air yang tergenang dan tidak mengalir. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Bukhari dengan lafal, janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di situ. Dalam riwayat Muslim, dan mandi darinya. Minhu itu riwayat Muslim. Fihi riwayat Bukhari. Apa bedanya fihi dan minhu? Fihi yaitu dia masuk ke dalamnya. Minhu dia tidak masuk ke dalamnya, tapi dia menciduknya dari luar. Nah, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan minhu, darinya. Wali Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abu Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabah, janganlah dia mandi junub di dalamnya, ya, di dalam air tersebut. Jadi ketiga hadis di atas, yaitu hadis nomor 6, 7 dan 8, menjelaskan larangan buang air kecil di air yang tergenang. Buang air kecil di air yang tergenang. Berbeda hukumnya dengan buang air kecil di air yang mengalir. Karena jika najis jatuh ke dalam air yang mengalir, maka bagian yang terkena najis akan terbawa mengalir, ya, sehingga dianggap sudah hilang. Ya, seperti antum buang air kecil di laut, ya, ataupun di sungai, ataupun di danau, ya, air itu mengalir, dia di itu lampu. Mati lampu.
Baik. Mati lampu ini. Mati lampu, Pak. Ya, bawa aja bawahnya. Gitu. Ada jengkol. Ada genset? Tidak ada. Hah? Semua. Kasar. Yang ini aja. Sudah. Ini yang penting. Kita sudah tarik. Mana? Ini. Ini juga.
Udah keringat lah. Ya. Hah? Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kelima ini yaitu larangan mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir. Dan hukum ini berlaku bagi air yang tergenang dan majhul. Sudah, apa? Panas-panas enggak apa-apa. Berkeringat. Baik, sudah. Jadi hukum ini berkaitan dengan air yang tergenang dan majhul. Ya, maksudnya majhul di sini tidak diketahui. Misalnya air sadahan hujan dan dia tidak mengalir. Ya, di tanah ataupun di tempat yang terbuka kita tidak mengetahui dari mana asal usul air ini, maka ini tidak boleh mandi junub padanya. Mandi junub padanya tidak dianggap sah. Bagaimana mandi-mandi yang lainnya? Mandi-mandi yang lainnya silakan mandi-mandi membersih badan di situ selama tidak kencing di situ ya. Dan di situ ada larangan secara khusus terpisah, larangan kencing, buang air kecil. Ya, apalagi mafhum muwafaqah aulawinya buang air besar di air yang tergenang. Ini ada larangan tersendiri. Kemudian larangan menggunakan air yang tergenang ini untuk mandi junub. Adapun untuk mandi biasa, ya selama kita mengenal air ini tidak ada najisnya, itu tidak mengapa. Artinya tidak terkait dengan hukum apa-apa. Tapi kalau mandi junub, maka tidak dinyatakan sah mandi junubnya. Demikian pula mandi Jumat bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Jadi mandi-mandi yang sifatnya wajib seperti mandi Jumat, kemudian mandi dari haid, dan mandi apa? Mandi junub. Panas. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi intinya ekonomi ya, air yang tergenang ini terbagi dua, ada air yang majhul dan ada air yang ma'ruf. Air yang majhul adalah air-air sadahan hujan, air-air di luar yang tergenang, kita menemukan air tergenang yang kita tidak ketahui ya asal usul air ini. Maka ini dilarang digunakan untuk mandi wajib, seperti misalnya mandi junub, kemudian mandi haid, atau mandi Jumat bagi yang mengatakan mandi Jumat ini wajib. Dan termasuk juga mandi ketika seorang masuk ke dalam Islam. Ya, ada mandi ketika orang itu masuk ke dalam Islam wajib mandi. Ini mandi wajib ini tidak boleh di air yang tergenang. Adapun mandi lainnya selama air itu tidak layak untuk digunakan mandi dan tidak nampak najis secara zahir ada padanya, silakan. Ya, ada air tergenang di situ, kayaknya juga enggak masalah. Ya, silakan mandi di situ. Mandi biasa tapi ya, kalau tapi mandi junub tidak boleh karena ada larangan. Nabi mengatakan la yaghtasil ahadukum bil ma'id damin wa huwa junubun. Dan dalam hadis yang lain la yaghtasil fihi minal janabah.
Lalu disamakan hukumnya hukum mandi wajib lainnya seperti mandi Jumat, ya, kemudian mandi haid, mandi dari haid bagi wanita, dan mandi masuk Islam. Nah, demikian konfidina azan ya Allah wa jami'an. Sebagian menambahkan yaitu memandikan jenazah. Tidak boleh dari air yang tergenang itu. Nah, demikian. Tapi kalau mandi bersih-bersih selama air itu masih air, ya, coklat tapi karena ranting-ranting kan gitu, kita kadang-kadang pergi ke hutan kita menemukan genangan air, ya, kita gunakan kadang-kadang untuk cuci muka, kadang-kadang untuk untuk mandi kan begitu ya, untuk mengguyur badan, silakan. Tapi jangan gunakan itu untuk mandi junub. Nah, kemudian yang kedua ini majhul ya, air yang ma'ruf, tergenang tapi ma'ruf. Itulah air-air yang ada di bak-bak kita. Ya. Itu air yang ada di bak, itu kita ketahui dari mana sumbernya, dan kadang-kadang kita bersihkan air itu, kita mengenal air ini. Nah, walaupun dia tergenang, tapi dia boleh digunakan untuk mandi apa? Mandi junub, mandi Jumat, dan mandi lainnya. Paham? Air yang di bak mandi kita itu tergenang. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana ini? Ini air tergenang. Kita katakan ini air tergenang, tapi ma'ruf. Ya, kita tahu air ini. Nah, demikian itu penelitian. Ma'adzan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu berkaitan dengan air yang tergenang. Jadi ada beberapa larangan. Yang pertama, larangan buang air, buang kotoran, ya, ke dalam air yang tergenang. Ya, misalnya buang air kecil, buang air besar, ya, dan buang najis ke dalam air yang tergenang dilarang. Ya, karena mana tahu ada orang lain datang dan memanfaatkan air tersebut untuk cuci muka atau untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah larangan mandi junub, mandi wajib, ya, mandi Jumat, mandi haid, mandi masuk Islam, memandikan jenazah dari air yang tergenang. Ya, dari air yang tergenang itu. Nah, demikian. Adapun air tergenang yang sifatnya diketahui, ya, sumbernya diketahui, ya, seperti air yang ada di bak mandi kita, di rumah kita tahu dari mana air itu, dari sumur dan sebagainya. Nah, ini tidak tergolong air tergenang yang dimaksud di sini. Nah, demikian konfidin. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Baik. Itu hadis yang keberapa? Yang ke-5. Ini sudah dibahas juga pada pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yaitu tentang hadis dari An-Rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu tentang sisa air pria dan wanita. Baca Den. Wa an-rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqtila al-mar'atu bi fatil rajuli aw ar-rajulu bi fatil mar'ati wa yaqta'il jami'an faqalahu Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Sa'id. Baik, ya. Hadisnya sahih. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajulin ini? Sahabat. Dari mana tahu sahabat? Dari sifat. Rajulin sahiban Nabi, ya. Kita sudah jelaskan jumlah yang jatuh sudah isim nakirah. Hukumnya apa? Sifat. Jadi rajul ini disifati sebagai sahabat Nabi. Dia majhul di sini, ya. Majhul. Atau dalam istilah yang lebih detailnya disebut mubham. Mubham artinya tidak disebut nama. Kalau majhul masih disebut nama. Tapi kalau mubham tidak disebut nama. Rajulin. Ya. An rajulin. Ya. Ini rajul. Siapa namanya? Tidak diketahui. Dalam istilah ilmu hadis ini disebut
rajulun mubham atau perawi mubham. Yang kedudukannya itu lebih parah daripada majhul. Ya, majhul ada dua, majhulul hal dan majhulul ain. Majhul masih disebut namanya, tapi tidak diketahui siapa identitasnya. Artinya tidak diketahui latar belakangnya, namanya diketahui. Nah, ini rajulun sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang telah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Majhul. Lalu bagaimana hukum hadisnya? Dikatakan di sini hadisnya sahih. Ibnu Hajar mengatakan rijaluhu thiqat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Abdul Hadi mengatakan sahahu al-Humaydi dan Al-Hafiz mengatakan isnaduhu sahihun. Sanadnya sahih. Sementara di sini ada laki-laki yang enggak diketahui namanya. Benarkah itu? Benar. Benar, sanad hadis ini sahih. Sanadnya sahih kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Siapa dia? Sahih. Kenapa? Ya, kemajhulan sahabat tidak merusak kesahihan hadis. Jadi apabila yang majhul dan mubham adalah seorang sahabat Rasulullah, maka itu tidak merusak dan tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Ya, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Mengapa? Karena kaidah mengatakan as-sahabah kulluhum adulun. Ya, sahabat seluruhnya adil. Artinya dipercaya agamanya dan dipercaya kesikohannya. Ya, tidak diragukan. Baik, maka dikatakan sanad ini sahih, walaupun ada seorang laki-laki yang mubham di dalam sanadnya, tapi dia adalah seorang sahabat Rasulullah. Itu disifatkan di dalam sanad ini. Kenapa kita percaya? Kalau saya tanya dulu, percaya ini sahabat Rasulullah? Apa kira-kira jawaban antum? Ya. Dikatakan an-rajul sahiban Nabi, rajul laki-laki sahiban Nabi, bersahabat dengan Nabi. Iya. Ini benar enggak? Percaya ini laki-laki memang bersahabat dengan Nabi. Laki-laki ini siapa kita enggak tahu. Dari mana antum bisa percaya? Hah? Dari perawi thiqah sebelumnya. Ya, kalau perawi sebelumnya itu tidak thiqah, maka ini tidak bisa dipercaya. Tapi perawi sebelumnya adalah perawi yang thiqah. Dan perawi thiqah ini mengabarkan kepada kita laki-laki ini sahibah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diterima khabarnya. Khabar thiqah maqbul. Khabar dari perawi thiqah itu maqbul, diterima. Nah, demikian. Dia mengatakan naha Rasulullah an taqtasil al-mar'ah bi fadli ar-rajul wa ar-rajul bi fadli al-mar'ah wa liyaqtarifa jami'an. Fadlu rajul. Apa artinya fadlu di situ? Yaitu sisa air yang digunakan oleh laki-laki. Namanya fadlu rajul. Ya. Di sini ada kata yang tersembunyi, mahdzuf. Ya. Akan tetapi taqtadihi as-siyaq. Siyaq, ya, artinya redaksi hadis ini menuntut adanya lafal yang mahdzuf tadi. Takdirnya apa nih? Fadlur rajul. Nah, Rasulullah an taqtatila al-mar'a bi fadlir rajul. Ada di sini kata mahdzuf tersembunyi yang harus sebenarnya. Ini namanya dalalatul iqtida. Ya. Al-ma. Ya. Naha Rasulullah an taqtasil al-mar'atu bi fadli ma'i ar-rajuli. Bi fadli ma'i ar-rajuli. Ada kata mahdzuf tersembunyi di dalam kalimat ini
yang harus ada sebenarnya tapi tidak disebutkan. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Was'alil qaryatal lati kunna fiha." Tanyakanlah kepada qaryah, yaitu kampung yang kami ada di dalamnya. Ada kata tersembunyi di situ. Ada dalatul iqtida yang harus ada di situ. Apa itu? Ahlul qaryah. Nah, ini juga di sini ada kata tersembunyi yang harus, yaitu ma. Nah, Rasulullah an taqtatila al-mar'atu bi fadli ma'ir rajuli. Jadi fadlul rajuli artinya sisa air laki-laki, yaitu sisa air yang dipakai oleh kaum laki-laki. Ya. Nisbat ma kepada rajul adalah nisbat bukan milkiyah, tapi nisbat, kita katakan nisbat apa? Nisbat apa di situ? Apakah milkiyah? Nisbat milkiyah. Ya, kepemilikan. Air itu milik laki-laki, yaitu yang digunakan oleh kaum laki-laki. Demikian juga fadlul mar'ah. Di situ ada kata yang tersembunyi, yang mahdhuf, takdirnya ma juga. Fadlu ma'i al-mar'ati, yaitu sisa air perempuan. Wal yaktarifa. Itu lafaz untuk musanna ya. Musanna yang asalnya apa? Yaktarifani. Maksudnya lamul amri. Pada kalimat tersebut menasabkan fi'il mudhari' tersebut hingga dihilangkanlah nunnya menjadi liyaktarifa. Artinya ini ditujukan kepada kedua-duanya. Kepada siapa? Laki-laki maupun perempuan, hendaklah keduanya ikhtiraf jami'an, yaitu sama-sama menciduknya. Ikhtiraf maknanya adalah menciduk air dengan kedua telapak tangan. Itu namanya ikhtiraf. Ya, ikhtiraf menciduk air dengan kedua telapak tangan. Nah, mungkin mandinya tidak pakai gayung, hingga mereka menciduknya dengan kedua telapak tangan mereka. Baik. Itu hadis yang ke-6 atau yang ke-9 itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, jadi jelas hadis itu menunjukkan larangan apa? Larangan laki-laki menggunakan air sisa perempuan, demikian juga perempuan menggunakan air sisa laki-laki. Namun yang boleh adalah mereka hendaklah menciduk bersama-sama, ya, bisa dalam ember menciduk bersama-sama. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pak Mai baca. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل الميمونة أخرجه مسلم والأصحاب سنن إن كثر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في Jafna. فجاء ليغتسل منها فقال إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. Ya, innal ma'a la yajnubu. Baik, hadis yang ke-7 atau yang ke di sini penomoran hadis berbeda-beda. Di sini yang ke-10. Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah mandi dengan sisa air Maimunah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam riwayat Sunan, yaitu penulis kitab-kitab Sunan, maksudnya di sini adalah Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasa'i, disebutkan ikhtasala ba'du azwajin Nabi fi jafnatin, bahwa salah seorang istri Nabi, ba'du di situ salah seorang ya, bukan beberapa.
salah seorang istri Nabi mandi di Jafna. Jafna adalah baskom, ya, jenis baskom untuk mandi. Bahwa ada seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mandi di sebuah baskom atau ember. Faja'a yaghtasilu minha. Lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi dari air di baskom itu. Faqalat, maka istri Nabi itu berkata, inni kuntu junuban. Ada yang menyebutkan bahwasanya istri Nabi ini adalah Maimunah bintil Harith yang disebutkan pada riwayat pertama tadi, yaitu riwayat Muslim. Maka ia berkata, inni kuntu junuban. Aku tadi mandi junub. Aku tadi junub dan mandi di situ maksudnya. Inni kuntu junuban. Aku tadi junub. Maksudnya aku tadi junub dan mandi dari baskom itu. Faqal, maka Nabi mengatakan, innal ma'a la yajnubu. Sesungguhnya air tidak bisa menjadi junub karena orang junub mandi di situ. Nah, demikian. Baik. Hadis ini konfidin, ya. Kelihatannya bertentangan antara hadis yang pertama tadi, yaitu hadis an rajulin sahiban Nabi, dengan hadis Ibnu Abbas ini. Pertama kita jelaskan dulu Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau dikenal dengan gelar, dengan julukan, dengan sebutan Habrul Ummah. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Quraisy, keponakan Rasulullah. Beliau adalah keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga digelari Turjumanul Quran. Disebut Turjumanul Quran karena beliau menguasai ilmu tafsir Al-Quran dan imam kaum muslimin dalam bidang tafsir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau supaya Allah menganugerahinya ilmu tafsir dan fikih. Maka ia disebut Habrul Ummah, atau disebut juga Bahrul Ulum, lautan ilmu, karena keluasan ilmu yang dimilikinya, baik itu di dalam bidang tafsir, bahasa Arab, sejarah, syair-syair Arab dan sejarah bangsa Arab. Jadi beliau menguasai itu, dan dia termasuk salah seorang anggota Majelis Syura pada masa kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk orang yang diutamakan oleh Khulafaur Rasyidin. Dia sering dilibatkan untuk mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang penting. Sementara dia masih sangat muda waktu itu. Dia itu masih belasan tahun atau masih pemuda, ya, yang masih kita katakan beranjak dewasa, baru balik. Tapi ia mendapatkan kedudukan yang penting di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lebih senior. Ini disebabkan karena ilmu yang beliau miliki. Ya Allah, ya Fa'illah wa hadhi hadzal kitab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebahagian kaum, ya Allah bi hadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an sebahagian kaum dan merendahkan, ya, sebahagian kaum yang lainnya juga dengan Al-Qur'an, yaitu dengan ilmu yang mereka kuasai dan karena mereka membelakangi Al-Quran. Nah, demikian. Baik, jadi beliau termasuk, ya, seorang sahabat yang terkemuka. Beliau ditunjuk, ya, sebagai Amir Jemaah Haji oleh Utsman ibnu Affan pada tahun 35 Hijriah. Dan dia turut serta memerangi kaum Khawarij, dan beliaulah yang mendebat, ya, beliau mematahkan argumentasi kaum Khawarij hingga separuh dari mereka rujuk kepada kebenaran. Ya, siapa yang mendebat mereka? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, demikian. Ia turut serta memerangi kaum Khawarij bersama Ali bin Abi Thalib dan berdebat dengan kaum Khawarij dan menegakkan hujjah atas mereka, ya, hingga bisa menyebabkan sebahagian dari kaum Khawarij ini rujuk kepada kebenaran. Ia pernah ditunjuk sebagai gubernur di Basrah. Nah, kemudian setelah itu ia bermukim di Taif dan wafat di Taif. Ya, Ibnu Abbas wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Nah, demikian. Dan beliau ini lahir, ya, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah wafat usianya berapa tahun? 12 atau 13 tahun? 12 atau
13 tahun. Anggaplah 13 tahun. Setelah Rasulullah siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Berapa lama Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk kekhalifahan? 2 tahun. 13 tambah 2 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Dalam usia 15 tahun, taruhlah 17 tahun, ya belasan tahun, beliau sudah menjadi anggota Majelis Syura Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, demikian Ibnu Fiddin azanillah wa iyyakum jami'an tentang perawi hadis ini. Ya, siapa? Abdullah ibn Abbas. Baik, penjelasan hadis ini. Hadis ke-10 dan ke-11 ini, atau yang di sini hadis ke-6 dan ke-7, menjelaskan kepada kita hukum sisa air yang dipakai oleh pria maupun wanita. Yaitu seorang laki-laki boleh mandi dengan menggunakan sisa air, ya sisa air mandi wanita, dan sebaliknya. Secara tekstual, kedua hadis di atas kelihatannya bertentangan, ya dengan hadis sebelumnya. Dan untuk menggabungkannya, kita katakan, untuk menggabungkan kedua hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas ini dan hadis sebelumnya, hadis orang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, larangan pada hadis sebelumnya, yaitu larangan pada hadis yang ke-6, hadis yang sebelumnya, hadis dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi tadi. Larangan pada hadis tersebut kita bawakan kepada makna makruh tanzih. Ya, jadi hadis Naha Rasulullah an tattasila al-mar'a bi fadli rajul aw rajul bi fadli al-mar'a. Ini larangannya, nahyunya di sini nahyu li at-tanzih. Kita katakan larangan tersebut kita bawakan kepada makna makruh tanzih. Sementara perbuatan Nabi yang disebutkan pada hadis Ibnu Abbas, yaitu hadis ke-7 atau ke-10 ke-11 di dalam riwayat buku lain, menerangkan bolehnya hal tersebut. Menerangkan bolehnya hal tersebut. Bahwa hal itu boleh. Ya. Sementara larangan sebelumnya itu adalah makruh tanzih, bukan haram. Jadi boleh karena Nabi melakukannya. Nabi SAW pernah mandi dengan menggunakan sisa air Maimunah radhiyallahu anha. Tapi afdalnya adalah, ya hendaklah mereka mandi bersama-sama. Itu lebih afdal daripada, ya kita katakan misalnya di dalam rumah air terbatas. Kita tahu ya pada masa Nabi hidup di gurun ya yang sedikit air. Mungkin persediaan air di dalam rumah itu terbatas, dan namanya air mandi Rasulullah itu ya tidak lebih dari 5 mud, kan begitu ya, 5 mud mandi Nabi. Baik. Anggaplah di sana ada satu baskom air atau satu ember air, dan tidak ada air yang lainnya. Lalu kedua suami istri atau sepasang suami istri, ya, sepasang suami istri junub. Pada malam hari mereka melakukan hubungan suami istri. Sementara air di dalam rumah mereka cuma satu ember misalnya, cukup ya untuk mandi 2 orang. Cukup untuk mandi 2 orang. Maka mana cara yang paling bagus untuk mereka? Apakah mandi laki-laki dulu atau perempuan dulu kemudian pasangannya, atau bersama-sama? Bersama-sama lebih bagus. Walaupun kita katakan kalau ya suaminya duluan mandi kemudian baru istrinya, boleh berdasarkan hadis yang ke-7 ini atau hadis Ibnu Abbas ini, atau sebaliknya, ya sebaliknya. Ya, istri dulu mandi baru si suami, atau suami dulu mandi baru istri. Boleh. Jawabnya boleh, tapi ini makruh. Ya, berdasarkan hadis sebelumnya. Yang paling bagus, yang afdal adalah keduanya mandi bersama-sama. Nabi mengatakan liyaqtarifa jami'an. Hendaklah kedua mandi bersama-sama dari kedua bejana itu. Dan Nabi pernah mandi bersama Aisyah, ya, dari satu bejana. Hingga Aisyah mengatakan da'ni, artinya sisakan untukku, sisakan untukku. Jadi di sana ada sunnah mandi bersama bagi sepasang suami istri. Apalagi dalam kondisi air terbatas, yang mana kalau salah satu dari keduanya mandi, maka akan jatuh kepada perkara yang makruh. Ya, makruh tanzih seperti yang disebutkan tadi, yaitu terpaksa
orang yang kedua mandi dari sisa air pasangannya dan mandi junub. Maka dalam kondisi seperti ini, yang paling afdal bagi keduanya adalah mandi bersama-sama. Nah, tentunya Ikhwan Fillah banyak sekali faedah dan banyak sekali manfaat sepasang suami istri mandi bersama-sama. Kalau ditanya, bolehkah mandi bersama-sama sepasang suami istri? Boleh. Walau tanpa basahan. Tanpa basahan, tahu basahan? Boleh. Boleh. Nah, demikian. Baik, inilah yang afdal dari banyak sisi. Dari sisi menghindari hukum makruh ini, itu satu. Ya, untuk menghindari apa? Hukum makruh. Karena kalau istrinya duluan mandi baru suaminya atau sebaliknya, maka salah satu dari keduanya jatuh pada hukum makruh, yaitu menggunakan sisa air pasangannya atau lawan jenisnya. Nah, demikian ya. Jadi dari satu sisi ini, dari sisi ini, maka yang afdal adalah dia mandi bersama-sama, keduanya mandi bersama-sama. Ya, afdalnya itu dilihat dari sisi untuk menghindari hukum makruh. Yang kedua, melaksanakan sunnah Nabi. Jadi satu sisi untuk menghindari apa? Hukum makruh. Yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi, yaitu mandi bersama antara sepasang suami istri. Iya, dari lihat dari perjanjian dan dari hadis lain, yaitu kisah Nabi mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha yang mandi junub, keduanya mandi bersama-sama. Nah, demikian. Dan yang ketiga yaitu hikmah yang ada di balik itu, yaitu apa? Kemesraan, keharmonisan antara suami istri dengan mandi bersama. Baik, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi itulah yang lebih afdal apabila ya di dalam rumah itu tidak ada air kecuali cukup untuk 2 orang. Maka yang terbaik adalah mereka mandi bersama-sama. Kecuali persediaan air banyak, ya, persediaan air banyak, ya maka si istri ataupun si suami tidak harus menggunakan sisa air apa pasangannya. Ya, misalnya kita punya tangki ataupun pakai pump dan lain sebagainya, ya persediaan air banyak, ya tentunya ini tidak ya terkena kepada hukum makruh ini ya. Nah, demikian. Baik. Walaupun demikian ya di dalam penggunaan air untuk mandi junub hendaklah jangan berlebihan. Baik. Nabi mandi itu tidak lebih dari 5 mud gitu. Baik. Nah, kemudian di off-kan aja supaya nggak ada yang tersembunyi. Baik, hadis yang berikutnya yaitu berkaitan tentang cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Apa? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing atau anjing minum badannya. Ya, anjing minum badannya, yaitu bejana, piring, ya, atau alat-alat perabotan rumah tangga yang ada air di situ, kemudian datang anjing minum di situ, ya. Tentunya anjing minum tidak mengangkatnya seperti kita minum ya, tapi menjilat air tersebut. Maka di sini ada ketentuan sunnah bagaimana caranya membersihkan bejana yang dijilat anjing tersebut. Bagaimana membersihkan bejana, piring atau jenisnya mangkok yang terkena jilatan anjing atau yang dijilat oleh anjing. Nah, dalam hal ini ya banyak yang keliru ya. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang dijilat anjing harus disamak, yaitu dicuci dengan tanah dan air. Kita katakan ini keliru. Hingga ada orang yang pakaiannya dijilat anjing dia sama dengan air dan tanah. Ya rusak apa namanya? Rusak pakaiannya. Ya. Atau misalnya badannya dijilat anjing maka dia sama dengan apa?
dengan air dan tanah. Nah, ini juga keliru. Karena yang diperintahkan untuk dibersihkan dengan air dan tanah adalah bejana yang anjing minum di situ. Ya, minum di situ. Demikian. Baik, di zaman Nabi anjing itu berkeliaran. Di zaman Nabi, ya, di sekitar Masjid Nabawi itu anjing banyak berkeliaran. Nah, tentunya mereka akan menjilat dinding masjid, ya kan gitu ya, atau sandal, ataupun benda-benda yang ada di sekitar masjid. Namun tidak ada satu riwayat pun dari mereka, dari para salaf, dari para sahabat yang menyebutkan bahwa mereka menyamak benda-benda yang terkena jilatan anjing itu. Dan akan sangat susah jika semua yang dijilat anjing harus disamak dengan air dan tanah. Ya, misalnya kita hidup di lingkungan yang banyak anjing misalnya. Ya, kadang-kadang kendaraan kita dijilat anjing. Ya. Benda-benda yang kita miliki dijilat anjing. Ini bagaimana hukumnya? Ya, tidak ada hukum. Ya, tidak perlu dibersihkan dengan air dan tanah. Kalaupun kita jijik, ya kita siram air saja. Tidak perlu disamak, ya 7 kali. Ya. Ya, dengan apa? Dengan tanah, kemudian 1 kali dengan air. Tidak perlu. Karena yang ini berlaku khusus untuk bejana yang anjing minum padanya. Bejana yang anjing minum pada bejana itu. Nah, demikian. Apa makan? Makan dan minum padanya. Baik. Nah, itu dia pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, di sini kita akan menyampaikan beberapa faedah yang kita ambil dari buku Hilya Talibul Ilmi. Hilya Talibul Ilmi. Tulisan Syekh Bakar Abu Zaid disyarah oleh Muhammad bin Saleh Al-Hutsaimin. Beliau mengatakan di sini, pada pasal yang kedua, kaifiyatul talaq wa talaqi. Kaifiyat artinya kaifiyat. Anda tahu kaifiyat? Tata cara. At-talaq menuntut ilmu dan talaqi. Talaqi artinya menerima ilmu. Kaifiyatul talaq wa maratibuhu. Bagaimana cara menuntut ilmu? Beliau mengatakan, man lam yutqinil usul hurima al-usul. Barang siapa yang tidak matang di dalam ilmu usul, maka hurimal usul, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengejar ilmu secara menyeluruh, maka hilangnya juga keseluruhan. Wa qila aidan, dikatakan juga izdihamul ilmi fi sam'i madallatul fahmi. Ya. Serabutannya di dalam mendengarkan ilmu itu membuat hilangnya pemahaman. Fala budda, kata beliau, kata Syekh, min at-ta'til wa ta'sis li kulli fannin tatlubuh. Maka harus menguasai ta'til, yaitu ilmu usul dan asas untuk setiap cabang ilmu yang engkau pelajari. Bidafri aslihi wa mukhtasarihi ala sayyidin mutqin. Dengan mematangkan usul-usulnya dan mukhtasarnya, ringkasan-ringkasannya di bawah bimbingan seorang syekh guru yang mutqin. La bitahsilid dzati wahdahu. Tidak dengan menuntut ilmu secara otodidak. Akhidan at-talaba bitadarruj. Menuntut ilmu, mengambil ilmu itu dengan tadarruj, dengan marhalah. Artinya fase-fase menuntut ilmu harus dilalui. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana cara menuntut ilmu di Indonesia. Yang pertama adalah antum harus menguasai usul.
Usul artinya adalah ilmu-ilmu asal atau ilmu-ilmu dasar, asas dari setiap ilmu. Misalnya antum mau belajar hadis, maka antum harus belajar usul hadis. Antum mau menguasai ilmu lughah, maka antum harus menguasai usul al-lughah. Antum mau berbicara tafsir, ya, berbicara atau mempelajari tafsir, maka antum harus mempelajari usul tafsir. Antum mau belajar fikih, harus belajar usul fikih. Saya mengatakan, man lam yutqinil usul, barang siapa yang tidak matang usulnya, maka hurimal usul, dia tidak akan sampai. Dia tidak akan sampai pada tujuan. Oleh karena itu beliau mengatakan wa alaihi fala budda min at-tafsir wa ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Harus dengan tafsir, artinya tafsir dan ta'sis, pengasasan yang kuat dan benar, yang kokoh untuk setiap ilmu yang kita pelajari. Dengan apa? Dengan bimbingan seorang guru yang mutqin. Demikian. Nah, kemudian beliau mengatakan wala yusmah li tabaqatil ula ay an tadris fi durusi tabaqatis tsaniyah wa hakadha daf'an lit taswid. Ini faedah bagi para penuntut ilmu, ya, saya bacakan. Wala yusmah, tidak diizinkan bagi kelas 1 untuk duduk di kelas 2. Ya, wala yusmah li tabaqatil ula an tadris fi durusi tabaqatis tsaniyah. Kalau kelasnya masih kelas 1, tingkatannya masih kelas 1, tingkatan ula misalnya, maka dia tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran di kelas 2. Wa hakadha, demikian seterusnya. Untuk apa? Daf'an litaswif, agar tidak mengganggu. Jadi ini Syekh menjelaskan bahwa metode klasikal, apa? Metode kelas itu adalah metode yang ma'ruf, dikenal di kalangan ulama. Mungkin antum pernah mendengar orang-orang yang mengatakan wah enggak ada pakai kelas-kelas. Duduk seperti ini semua, ya, satu kelas semua. Nah, ini namanya kajian umum. Ya. Nah, di sana ada kita katakan pelajaran khusus, ya, yang butuh pengklasifikasian. Ada kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, masing-masing orang harus mengerti di mana kedudukannya. Kalau dia kelas 1, tingkatannya kelas 1, maka dia tidak boleh duduk di kelas 2. Kenapa? Kalau dia duduk di kelas 2, ini bisa mengganggu yang lain. Daf'an litaswif. Maka dari itu kita tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan enggak ada istilah kelas di dalam di dalam menuntut ilmu. Kita katakan ada dan ma'ruf. Para ulama juga menyebutkannya di dalam buku-buku mereka bahwa ada tingkatan di dalam menuntut ilmu. Jadi antum tahu kapan tamatnya. Antum sudah kelas berapa? Ya, nanti tingkatannya sampai kelas berapa, selesainya di mana itu jelas. Tapi kalau nggak ada kelas, ini susah. Kenapa? Karena nggak ngerti selesainya kapan, sudah sampai di mana. Nah, sebenarnya dia masih kelas 1, tapi dia menganggap sudah sampai kelas 7, ya, kelas 6. Padahal dia masih kelas 1. Kenapa? Karena nggak ikut di dalam kelas. Nah, demikian. Jadi harus ada klasifikasi bagi para penuntut ilmu. Baik. Nah, demikian. Ini metode di dalam menuntut ilmu, ya. Yang pertama, matangkan ilmu-ilmu usul dalam setiap ilmu yang engkau pelajari. Yang kedua, perhatikan tingkatanmu, sampai di mana tingkatanmu. Ya. Nah, demikian. Kalau misalnya tidak mampu atau belum sampai kepada tingkatan tertentu, ya, pantasnya kita masih kelas 1, maka jangan minta kelas 2. Kalau pantasnya kita itu kelas 2, jangan minta kelas 3. Apalagi kelas 1 minta langsung kelas 3. Nah, demikian. Baik. Nah, kemudian Ibnu azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang beberapa materi-materi yang harus dipelajari di dalam setiap cabang ilmu. Misalnya di dalam ilmu fikih, apa yang harus dibaca, di dalam ilmu hadis, apa yang harus dibaca, kemudian di dalam ilmu akidah, apa yang harus dibaca, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan,
Wa hakadha kanatil awqatu amiratan fi talab. Demikianlah seorang menuntut ilmu harus memakmurkan waktunya seluruhnya itu, dia manfaatkan sebaik-baiknya, ya dia gunakan semaksimal mungkin amiratan fi talabi untuk menuntut ilmu, wa majalisal ilmi dan majelis ilmu. Artinya seorang yang telah memilih jalur ilmu, maka dia harus benar-benar mewakafkan waktunya untuk ilmu. Ya, mewakafkan waktunya untuk ilmu. Allah wa iyyakum jami'an. Itu benar-benar dia duduk dan mempelajari ilmu tersebut. Nah, kemudian ikhwanifiddin, beliau mengatakan al-aslu fi talab ay yakuna bi tariqit talqin wa talaqqi 'anil asatid. Pada asalnya menuntut ilmu itu harus dengan tariqah talqin dan talaqqi. Talqin artinya pembacaan ilmu itu kepada guru atau guru membacakan ilmu itu kepadanya dari al-asatid, yaitu dari guru. Wal musafanah lil asyab, dan duduk bermajelis dengan al-asyab, yaitu dengan orang-orang yang berilmu, yaitu syekh yang bisa mengajarinya. Wal akhdhu min afwahir rijal, dan mengambilnya dari lisan guru. La min as-suhuf wa butunil kutub, bukan dari buku-buku, yaitu belajar ilmu secara otodidak. Wal awal min babi akhdin nasib anil nasibin nasib, yaitu kita wal awal, ya, pertama ikhwanifiddin, min babil al akhdin nasib anil nasib an nasib, kita mengambil ilmu itu dari nasabnya yang nasib. Nasib artinya apa? Bersuara. Ya, wa huwal muallim, yaitu siapa? Muallim, yaitu guru. Wa amma tsani anil kitab fa huwa jama'. Adapun kitab ini benda mati. Nah, kitab enggak bisa ditanya. Kalau kita baca kitab, kita enggak ngerti, kita enggak bisa tanya. Dan kalaupun salah apa yang tertulis dalam kitab, maka salah juga kita membacanya. Ya, berapa banyak itu kesalahan-kesalahan cetak, itu wajar. Kesalahan tulis, tafsir dan tahrif di dalam buku-buku ilmu. Nah, kalau dia tidak belajar dengan bimbingan seorang guru, bisa saja dia salah. Nah, demikian, bisa saja dia salah dan keliru. Nah, oleh karena itu, tariqah para ulama dahulu, mereka belajar ilmu secara talaqi min afwahir rijal, dari para guru. Nah, demikian ikhwanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan ar-rabitah baina talibil ilmi wa muallimihi, hubungan antara talibul ilmi dengan gurunya. Beliau mengatakan fayakunu irtibatu baina ahli ilmi min as-sighri ila al-kibar, yaitu hubungan antara seorang anak dengan orang yang lebih tua darinya, yaitu dia harus memberikan takdir. Takdir di sini artinya apa? Penghormatan. Beliau di sini menyebutkan beberapa adab talib ma'asyihi. Jadi disebutkan man dakhala al-ilmu wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu ini sendirian, maka dia akan keluar juga sendirian. Wa man dakhala fi talabil ilmi bila syekh kharaja minhu bila ilmi. Barang siapa yang masuk ke dalam talabul ilmi ini bila syekh, tanpa guru, kharaja minhu bila ilmi, maka dia keluar dari ilmu itu tanpa ilmu, keluar dari menuntut ilmu tanpa ilmu. Ikhwanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau menyebutkan al-faslus tsalits, yaitu tentang adab talib ma'asyihi, adab seorang talib terhadap syekhnya, yaitu ri'ayatu hurmatis syekh, yaitu dengan menjaga kehormatan syekh. Bima'anna al-ilm la yu'khadhu ibtida'an min al-kutub. Beliau mengatakan sebagaimana halnya ilmu tidak bisa diambil dari buku-buku, yaitu secara otodidak, bal labudda min syaikhin tutkinu alaihi mafatihas qalb, tapi harus dengan bimbingan seorang syekh yang ahli, yang bisa membimbingnya, yang membuka pintu-pintu pintu-pintu ilmu baginya, dita'mana minal athari waz zalal, agar dia selamat dan aman dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan.
Fa'alaika, oleh karena itu kata beliau, idzan bitahalli bi ri'ayati hurmatihi. Fa'alaika idzan, maka oleh karena itu engkau harus menghiasi diri dengan ri'ayatu hurmatihi, menjaga kehormatannya. Fa inna dzalika unwanun najah wal falah wat tahsil wat taufiq. Karena itu merupakan tanda keberhasilan dan kemenangan, al-falah, at-tahsil. Ya, itu kunci mendapatkan ilmu dan taufik mendapatkan ilmu. Falyakun shaykhuka mahallu ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talassufin. Hendaklah engkau berlaku, ya, ijlal artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghormatan, takdir dan talassuf, yaitu lembut. Fokus di majami'il adab ma'a syaikhi fi jurusika ma'ahu. Ambillah atau beradablah dengan adab-adab, ya, yang mulia, yang bagus terhadap syekhmu atau gurumu di dalam majlis-majlis bersamanya. Wa tahadduts ilaihi, ketika berbicara kepadanya. Wa husnul su'al wal istima', mendengar husnul su'al yaitu pertanyaan yang baik, kemudian husnul istima', mendengarkan, menyimak dengan baik pula. Wa husnul adab, adab yang baik kita tasmil kitab amamahu wa ma'al kitab. Ya, ketika membolak-balik lembaran buku di hadapannya, dan adab terhadap kitab. Adab terhadap kitab. Jadi kitab ini kita harus ada adab juga terhadap kitab. Yaitu kita muliakan, jangan kita lemparkan. Kadang-kadang kita lihat sebagian penuntut ilmu, selesai menuntut ilmu kitabnya tercecer entah kemana. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ada adab terhadap kitab itu. Wa tarku tatawul wal mura'at amamahu, dan meninggalkan at-tatawul, yaitu banyak berbicara dan berdebat di depannya. Ya, dan berdebat di depannya. Wa iktsarul kalam indahu. Iktsarul kalam artinya banyak omong, banyak bicara di sisinya atau di dekatnya. Nah, demikian Khonifuddin. Wa ilha alaihi dijawab, memaksanya untuk menjawab pertanyaan. Wa mutajanniban al-iktsari min as-su'al, serta menjauhi banyak bertanya tanpa faedah. La siyama ma'a suhudil malak, apalagi di hadapan orang banyak. Nah, demikian Khonifuddin, azani Allah wa jami'an. Fa inna hadza yujibu lakal ghurur wa lahul malak. Karena ini akan bisa menyebabkan engkau ujub, ya, karena seorang talib banyak bertanya, ya, kepada gurunya, pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tidak penting. Ini bisa menyebabkan dia itu ujub dan menyebabkan syekh itu juga bosan, malas, walahul malal. Ya, syekhnya bisa bosan juga kalau misalnya dia terus bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak tidak relevan dan kadang-kadang juga tidak berfaedah, dan jangan memaksanya untuk menjawab. Nah, demikian. Baik. Wa idza badalaka khata'un min as-sayf aw wahamun fala yusqitu dzalika min 'ainik. Jika nampak bagimu satu kesalahan dari sayf atau satu kekeliruan, maka janganlah engkau jatuhkan ia dari pandanganmu. Fa innahu sababun li hirmanika min ilmihi. Karena itu akan menyebabkan kamu terhalang dari ilmunya. Ada dua orang yang kita harus sabar menghadapinya. Siapa? Muallim dan tabib. Guru dan tabib, dokter. Karena kalau kita tidak sabar sama dokter, ya dia marah, ya dia dia kesal, ya dia kasih obat yang justru nggak sembuh-sembuh bila dibikinnya, kan begitu. Demikian juga guru. Imam Syafi'i mengatakan dua manusia yang kamu harus sabar terhadap terhadap keduanya, yaitu tabib dan muallim. Tabib dan guru. Baik, itu. Karena itu bisa menjadi sebab engkau terhalang dari ilmunya. Wa man dzalladzi yanju minal khata'i saliman. Ya, lalu siapa yang selamat dari kesalahan? Enggak ada yang selamat dari kesalahan. Enggak ada yang lepas dari kekeliruan. Semua ada kekeliruan dan semua ada kesalahan. Baik, akan tetapi kalau kita menjadikan kesalahan itu sebagai sebagai kita katakan alasan untuk menjatuhkannya dari pandangan kita, maka kita akan akan terhalang dari ilmunya.
Ada sebagian orang, ya, dia ingin belajar dari Syekh. Nah, ketika dia lihat Syekh, ternyata Syekh tidak seperti yang dia bayangkan. Ya, lalu dia mengatakan, wah, saya cari Syekh yang lain. Nah, begitu dia cari Syekh yang lain, dia dapat juga apa yang tidak dia inginkan. Wah, ternyata ini masih belum. Cari lagi yang lain. Sampai kiamat dia nggak akan menuntut ilmu. Ya, kemanapun dia pergi, dia akan menuntut ilmu. Akhirnya dia duduk sendirian dan mengatakan, kalau begitu aku sudah alim. Jadilah dia mufti tanpa belajar. Kan begitu, dia belajar sini, wah ini kurang. Pergi ke sini, wah ini kurang. Pergi ke sana, kurang. Akhirnya bagaimana? Duduklah dia sendirian, jadi mufti tanpa belajar. Nah, demikian. Nah, ini adalah suatu, ya kita katakan kekeliruan bagi para penuntut ilmu. Ya, jadi di sana kita harus memiliki adab ya terhadap syekh. Baik, wahdar antu amilahu bima yudhiruhu. Hindarilah perkara-perkara yang membuat dia kesal. Ya, namanya juga kita memohon ilmu, meminta ilmu kepadanya, kan begitu ya, kita penuntut ilmu. Kita ingin faedah istifadah ilmu darinya. Ya, istifadah artinya mengambil faedah ilmu darinya, maka kita harus sabar untuk menghadapinya. Nah, demikian itu mungkin. Nah, kemudian beliau mengatakan wala tuqatibhu, ya, wala tunadihi, wala tuqatibhu bi ismihi mujarradan. Janganlah kamu panggil dia dengan namanya. Ya, janganlah kamu panggil dia dengan namanya. Kalau kita ya telah mengambil faedah ilmu darinya, maka tidak pantas kita memanggilnya dengan apa? Dengan sebutan namanya mujarradan. Ya, misalnya kita katakan ya fulan, ya, dengan menyebut namanya, tapi panggillah dengan panggilan yang terhormat. Ya, saya kunang misalnya dan jenisnya. Fa innahu arfa'u fil adab. Ya, arfa'u fil adab. Karena itu menunjukkan adab yang lebih tinggi konfidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wandur ma dzakarahu Allah Ta'ala min ad-dalalah 'ala al-adab ma'al mu'allimin nas al-khair. Coba lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan adab terhadap Rasulullah mu'allimun nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan di antara sesama kamu. Hadil ayat lil ulama fi tafsirha qaulan. Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ay la tunaduhu bi ismihi kama yunadi ba'dukum ba'da. Yaitu janganlah kamu panggil namanya sebagaimana sebagian kamu memanggil sebagian lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, la taj'alu du'aahu iyyakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, bal 'alaikum an tujibuhu wa tamtathilu amrahu. Jadi janganlah kamu jadikan ya du'aahu iyyakum, panggilannya kepadamu sebagaimana panggilan sebagian kamu kepada sebagian lainnya. Artinya seruan. Ya, jadi kalau misalnya saya menyeru, maka kita harus memperhatikannya. Ya, bal 'alaikum an tujibuhu. Bahkan hendaklah kamu tujibuhu, menjawabnya. Wa tamtathilu amrahu, dan melakukan apa yang diinstruksikannya atau yang diarahkannya. Wa tajtanibu nahyahu bi khilafi ghairihi. Nah, demikian. Itu berkaitan dengan ayat yang tadi yang kita bacakan. Wa kama la yahiqu an taqula liwalidika dzil ubuwah as-siniyah ya fulan, sebagaimana tidak layak bagimu memanggil orang tuamu atau ayahmu, ubuwah siniyah. Ubuwah siniyah artinya ayah kandungmu, ayah yang berasal dari nasabmu, dengan sebutan ya fulan. Ya, apakah kita bisa dan beradab memanggil ayah kita dengan sebutan namanya, dengan mengatakan ya fulan, ya Abdul Karim misalnya, nama bapaknya Abdul Karim, lalu dia memanggil bapaknya dengan mengatakan Abdul Karim kemari. Ya, tentunya ini tidak beradab kepada muslim. Nah, demikian. Fala yajmulu bika ma'asihika. Demikian pula tidak bagus bagimu melakukannya terhadap
siapa? Terhadap gurumu. Kemudian waltazim tawqir al-majlis, dan selalulah menghormati majelis. Wa izhar as-surur min ad-durus, dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang telah disampaikan, kesenangan. Wal ifadatu bihi, dan mengambil faedah darinya. Ada sebagian orang hadir ke majelis untuk berbagai macam tujuan, bukan untuk mengambil faedah ilmu darinya, hingga dia datang ke majelis dan keluar darinya tanpa membawa faedah apa-apa. Maka hendaklah kita mentauqir, artinya menghormati majelis. Ya, sebagian majelis saya lihat, ya, ini adab sangat kurang, di mana muallim ataupun ustaz ataupun syekh ataupun kita katakan khatib, ya, pembicara belum lagi menyelesaikan bicaranya, belum lagi menutup majelis, orang-orang sudah pada bubar atau sudah sibuk dengan kesibukan lainnya, atau tidak lagi fokus kepada majelis. Padahal boleh jadi faedah itu disebutkan di akhir majelis. Nah, demikian yang kami katakan. Jadi hendaklah menghormati majelis, karena itu merupakan kunci ilmu. Kalau antum tidak menghormati majelis ilmu, maka ilmu tidak akan indah kepadamu. Nah, demikian yang kami katakan. Wa idharus surur, dan menampakkan kegembiraan dari pelajaran yang telah disampaikan. Ya, ilmu yang telah disampaikan kami katakan. A'azzanillahu wa iyyakum. Karena menuntut ilmu itu berat. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu tapi tidak bisa melanjutkannya, karena merasa berat memang menuntut ilmu itu berat. Nah, lebih berat lagi untuk berbicara, menyampaikan ilmu itu berat. Ya, apalagi berkomentar tentang agama, ya, berbicara tentang din, apalagi berbicara tentang dakwah, ini berat. Kalau kita menuntut ilmu saja tidak bisa dan tidak mau, dan kita keberatan, seharusnya kita lebih berat lagi berkomentar tentang din ini. Apalagi berkaitan tentang apa? Tentang hukum halal haram, boleh tidak, dan berkaitan tentang ad-da'wah ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum. Baik. Dan tentunya tidak ada yang lebih patut kita syukuri daripada faedah ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita. Sudah berapa banyak kita memperoleh faedah ilmu, ya, dari syekh atau dari ustaz. Ya. Dan Nabi mengatakan man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai nikmat dicabut dari kita. Oleh karena itu syukurilah, ya, ilmu yang telah disampaikan kepada antum. Ya, dan tunjukkanlah rasa syukur, ya, dengan tetap menghormati gurumu dan menghormati majelis ilmu, ya, dan mengerti di mana kedudukanmu. Nah, demikian yang kami fikir. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan di bagian terakhir, at-talaqqi 'anil mubtadi', yaitu mengambil ilmu dari mubtadi'. Beliau mengatakan ihdar abal jahli al-mubtadi'ah. Hindarilah, jauhilah abul jahli. Istilahnya abul jahli. Di sini Syekh Abu Bakar Abu Zaid menyebutnya dengan sebutan abul jahl. Ya, abul jahl, zul jahl. Zul jahl. Aba di sini maksudnya adalah zul jahl. Ada zul ilmin, ada zul ilmin. Zul ilmin apa artinya? Sahibu ilmin. Kalau zul jahli, sahibu al jahli. Siapa itu? Al mubtadi'. Itu orang mubtadi'. Orang mubtadi'. Walladhi massahu zayghul aqidah. Yang mana akidahnya menyimpang. Ya, akidahnya apa? Menyimpang. Wa ghasiyathu suhubul khurafah. Massahu zayghul aqidah. Akidahnya menyimpang. Wasiyatuhu suhubul khurafah. Kata-katanya khurafat. Ya, kata-katanya khurafat. Yuhaqqimul hawa wa yusammihil aql. Dia berhukum dengan hawa nafsu dan dia sebut ini adalah logika. Nah, demikian konflik. Ya adilu anil nas.
berpaling dari nafsu. Wa hal aqlu illa finnas. Bukankah akal itu adalah dengan memahami nafsu? Ya, bukan mempertentangkannya dengan nafsu. Nah, ini konfidin azan ya Allah. Jadi di sini beliau mengatakan hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhi ahli bid'ah. Yaitu tidak menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Nasab antum di dalam ilmu menjadi jauh. Apa kata Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak mengatakan ihdaru al-ilm ihdaru talab anil asagir. Hindarilah kamu menuntut ilmu dari al-asagir. Lalu ditanya, apa itu al-asagir? Beliau mengatakan al-mubtadi'ah, yaitu ahli bid'ah, asagir. Nah, kalau kita sesi ahli bid'ah, maka nasab ilmu kita jauh. Apalagi misalnya kita tahu ada syekh ahlu sunnah, lalu kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah, maka nasab kita bertambah jauh, bukan bertambah dekat. Ya, nasab kita bertambah apa? Bertambah jauh, bukan bertambah dekat. Bukan ini dina dunia Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, "Jika ra'aital mutakallim al-mubtadi' ayaqul," jika engkau lihat seorang ahli kalam mubtadi' mengatakan, "Da'na min kitab wal ahadits." Tinggalkan dulu Al-Qur'an dan hadis. Wa hadil aqal. Mari kita berbicara dengan logika. Fa'lam annahu Abu Jahlin. Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlul jahl. Dia adalah orang jahil, bukan itu. Dan orang jahil, ya, pepatah Arab mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Kalau kita belajar dari ahli bid'ah, apa yang dia bisa beri? Apakah dia bisa memberi sunnah kepada kita? Faqidus syai' la yu'tihi. Fakir artinya tidak memiliki sesuatu, tidak akan bisa memberi. Kalau antum tidak punya uang, bisakah antum memberi uang? Bisa. Antum tidak punya emas, bisa memberi emas. Apa yang antum beri? Apa yang antum miliki. Nah, kalau seseorang tidak punya ilmu melainkan kebid'ahan, lalu apa yang diberikannya kepada kita? Bid'ah. Maka dari itu hindarilah menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Ikhwan fillah azanillah wa jami'an. Tuntutlah ilmu dari ahlu sunnah yang sudah jelas, ya, manhajnya, akidahnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik, ya, dari dari buku Hilyah Talibul Ilmi tulisan Syekh Bakar Abu Zaid. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.